untuk menjadi dewasa, mohon maaf, itu tidak ada shortcut-nya. Terutama dalam hal pendidikan kedokteran. Saya melihat bagaimana pentingnya kemampuan berkomunikasi gitu dari seorang dokter. Sebetulnya saya rasa kalau dipikir-pikir lagi mungkin semua bidang ya sebetulnya perlu berkomunikasi sebetulnya. Betul. Tapi Iya. Kalau ini kan kita sebagai pasien kita kan datang kok dimana kita ini butuh informasi dan biasanya orang datang karena ada rasa takut, namanya juga sakit gitu kan, ingin berobat. Tapi kemudian tidak hanya berobat tapi juga merasa nyaman ketika berobat, dan saya rasa peran kemampuan berkomunikasi dari seorang dokter menjadi sangat penting. Nah, dokter melihat pertama melihat statement ini gimana terhadap statement saya itu, dan kedua apakah ada sesuatu yang dokter pelajari untuk meningkatkan kemampuan berkomunikasi atau it's just natural atau seperti apa, dok? Iya, memang komunikasi itu penting ya dalam kehidupan. Betul Mas Ali, di semua bidang itu penting memang. Jadi yang lebih penting lagi bahwa kita sebagai dokter itu, kita juga membutuhkan dokter. Saya membutuhkan dokter. Karena saya merasa, saya juga pernah sakit. Jadi walaupun saya sebagai dokter, saya juga butuh dokter. Tidak berarti kita dokter selalu sehat loh ya. Jadi memang saya pun sebagai dokter juga butuh dokter ya. Jadi kalau kita lihat, komunikasi itu perlu ya antara kita, antara umat manusia. Jadi memang, dan kita tahu bahwa yang datang ke kita itu sebetulnya pasangan-pasangan yang sehat. Sebetulnya mereka itu tidak perlu berobat. Sebetulnya dalam tanda kutip loh ya, sebetulnya itu mereka tidak mencari kesembuhan. Mereka adalah mencari momongan ya, buah hati. Yang kita tahu bahwa itu adalah pemberian Tuhan. Tugas saya adalah membantu mencari sesuatu yang bisa kita optimalkan di kedua belah pihak. Itu. Beda dengan kalau yang patah tulang, itu mesti disembuhkan. Beda dengan usus buntu, itu harus diambil. Karena itu adalah penyakit. Dalam hati saya, kalau saya lihat pribadi, mendapatkan buah hati atau usaha untuk mendapatkan buah hati itu berbeda dengan menyembuhkan penyakit. Karena sebetulnya kedua pasangan tidak sakit. Kedua pasangan, kalau saya lihat dari kacamata saya pribadi, harus kita optimalkan. Jadi dalam hal komunikasi, sebetulnya kita tidak boleh saling menyalahkan. Jadi saya sebagai dokter, yang memang harus kita ingatkan kedua belah pasangan, mereka itu sudah disatukan oleh Tuhan Yang Maha Kuasa sebagai pasangan yang ideal. Tugas saya itu hanya mengoptimalkan apa yang ada. Walaupun pasangan A dengan pasangan Z itu banyak berbeda. Mungkin pasangan Z itu yang kurang optimal adalah pihak wanitanya. Pasangan A yang kita harus optimalkan adalah kedua-duanya, wanita dan laki-laki. Mungkin pasangan E itu sebetulnya unexplained infertility. Sebetulnya dua-duanya sehat tetapi kok belum diberikan. Nah, itu. Jadi harus hati-hati dalam masalah komunikasi. Dan kita tahu bahwa kalau kita butuh dokter, seorang dokter butuh dokter. Jadi saya dalam hal komunikasi bahwa kita tidak boleh, terutama dalam bidang saya ya, kita tidak boleh saling menyalahkan. Kita harus menuntun mereka untuk supaya bisa menerima kondisi, keadaan yang begitulah sudah pemberian Tuhan untuk bisa mendapatkan buah hati. Ya, karena pasangan itu sudah disatukan oleh Maha Kuasa. Tugas kita seoptimal mungkin harus menenangkan mereka. Apa yang ada, itulah yang harus kita optimalkan. Jadi komunikasi pasangan harus tumbuh baik. Supaya kedua pasangan pun merasa nyaman, kedua pasangan merasa nyaman dengan dokternya, supaya hasilnya bagus. Amin, dalam hal buah hati. Jadi secara apa yang kita alami, apa yang dialami oleh pasangan secara psikologis, ya, itu pun juga pengaruh. Pengaruh sekali, pengaruh sekali. Karena nanti kalau wanitanya kurang sreg, telur tidak akan matang. Nanti kalau mohon maaf pihak laki-lakinya kurang sreg, juga nanti mohon maaf dalam hal
mohon maaf, advice, kapan berhubungan. Kalau sudah tidak ada komunikasi yang bagus, tidak ada trust antara pasangan dengan dokter, misalnya, oke, ini waktunya untuk melakukan, mungkin tidak akan terjadi. Jadi itu adalah penting. Memang sebetulnya komunikasi dalam hal yang paling kecil, keluarga, itu penting loh ya. Jadi memang communication skill itu perlu. Nah, kalau saya lihat memang karena saya itu memang dilatih ya oleh mentor saya yang di Australia, mungkin bukan hanya mentor saya dari pendidikan awal, orang tua, kemudian di FKUI, kemudian kita pindah ke negara lain, itu yang membuat saya mungkin membuat saya lebih dewasa, melihat lebih banyak kasus, melihat lebih banyak pasangan, bahwa manusia itu adalah unik. Tetapi sebetulnya yang kita inginkan adalah rasa nyaman. Sama dengan di Jakarta, sama dengan yang di Australia. Rasa nyaman sebetulnya. Itu yang mereka inginkan. Saya waktu nyari dokter juga rasa nyaman loh ya. Ya. Itu yang penting. Jadi kalau saya melihatnya, salah satunya kesimpulan saya di sini terkait apa yang baru saja dokter sampaikan, jadi kemampuan berempati ya. Karena tadi dokter bilang Betul. bahwa dokter pun juga sakit, dokter juga butuh dokter. Artinya kan di saat itu kita jadi menempatkan diri kita di posisi pasien, gitu, atau yang butuh berobat. Iya. Jadi oleh karena itu sebetulnya dalam hal lain ya, dalam hal pendidikan lain, misalnya teknik, engineering, saya rasa tetap butuh komunikasi. Komunikasi dengan sesama dalam hal mau vertikal atau horizontal ya, terhadap junior, kolega, atau yang lebih senior. Ya, itu yang kembali lagi bahwa generasi muda sekarang, itulah yang tidak kita dapatkan dari medsos. Medsos itu membuat kita shortcut ya, untuk menjadi dewasa. Mohon maaf, itu tidak ada shortcutnya. Terutama dalam hal pendidikan kedokteran. Itu kita harus menjadi dewasa. Karena yang kita tanganin pada saat itu adalah manusia.